Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang karir intelektual Al-Ghazali dan karya-karyanya. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ibnu Ahmad Al-Ghazali Al-Tusi. Penulisan nama Al-Ghazaliyatul Ghazali sebagai namanya menjadi kontroversi, tetapi kelahirannya dipastikan pada 450 Hijriah tahun 1058 Masehi di Ghazaleh, satu desa dekat Tus di daerah Khurasan, Persia, sekitar 20 tahun setelah kematian Ibnu Sina, di mana pemikiran filsafat pada suatu itu telah berkembang pesat hingga mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari teolog. Beliau hampir setengah dari usianya ia habiskan untuk mendalami pengetahuan dan mengajar pengetahuan, hingga banyak tokoh dunia terpukau oleh Al-Ghazali lewat karya-karyanya dan ajaran sufistiknya. Untuk gelar yaitu nama Al-Ghazali masyhur karena peran sebagai pendebat yang membela soal kebenaran Islam, terutama dari para filsuf batiniyah. Argumentasinya yang juga ia tulis dalam ratusan kitab dinilai sangat mengagumkan. Kemudian pergi ke Mu'askar Nizam al-Mulk, Perdana Menteri Bani Seljuk. Ia memperoleh tempat terhormat di antara para sarjana di sana hingga pada tahun 1091 Masehi, ketika masih sangat muda. Ia ditunjuk menjadi staf guru besar pada perguruan tinggi di Nizamiyah di Baghdad. Ia mengajar di sana selama 4 tahun, dan pada waktu itulah beliau menyusun bukunya Maqasidul Falasifah atau pemikiran kaum filsuf, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Logika ad Philosophia Al-Ghazalis Arabia pada tahun 1945 Masehi oleh Dominikus Gundisalinus. Demikian pula buku yang lain seperti Tahfulal Falasifah. Dalam banyak hal Al-Ghazali adalah penerus langsung peran Asy'ari. Sebagaimana Al-Asy'ari dengan meminjam metode Mu'tazilah berhasil merumuskan dan mengkoordinasikan faham Sunni, demikian juga Al-Ghazali dengan meminjam metode lawannya, yakni Neoplatonisme dan Aristotelis. Baik, untuk pembahasan selanjutnya ialah kegelisahan intelektual Al-Ghazali dan konteks pemikirannya dalam bidang politik sosial. Pada usia 33 tahun, Imam Ghazali diamanahi sebagai kepala Universitas Nizamiyah di Baghdad. Ia menjadi sosok yang berpengaruh, bahkan kalangan kerajaan banyak meminta saran darinya. Inilah puncak karir Imam Ghazali berkat kerja kerasnya menuntut ilmu. Nah, filsafat merupakan salah satu kajian favoritnya. Akan tetapi, posisinya yang dalam puncak kemapanan itu justru memunculkan kegelisahan batin. Ia lantas memutuskan meninggalkan Baghdad dan berkelana mencari ketenangan spiritual. Imam Ghazali menulis, dalam 6 bulan saya dalam keadaan yang dirundung cemas luar biasa. Sampai-sampai saya tak bisa bicara, makan, atau mengajar. Saya sampai pada kesimpulan bahwa kebahagiaan di akhirat takkan bisa tanpa takwa dan mengendalikan hawa nafsu. Dan semuanya ini hanya bisa tercapai bila kecintaan terhadap dunia disudahi, sampai kita mengabaikan dunia dan merindukan akhirat. Saat memikirkan diri sendiri, saya merasa begitu dekat dengan dunia. Saat saya mempelajari alasan saya mengajar, saya merasa itu semata-mata karena saya mengejar status. Saya yakin berada di pinggir jurang bahaya. Imam Ghazali meninggalkan Baghdad dan menuju Suriah pada tahun 488 Hijriah. Dari keputusan itulah perjalanan spiritual dan intelektualnya kian terasa. Di Damaskus, Imam Ghazali hidup sendirian dan menghabiskan hari-hari dengan beribadah. Dia akan menyusuri tangga naik di menara Masjid Agung Umayyah. Di sana, ia seharian merenung dan beribadah. Di masjid yang sama, ia juga mengajar beberapa murid. 2 tahun kemudian, Imam Ghazali bertolak ke Yerusalem dan tinggal di Kubah Batu. Lantas, ia berjalan ke kota Khalif di tepi barat. Pemikiran-pemikiran Imam Ghazali memiliki corak bahwa konsepsi etika politik Al-Ghazali adalah suatu teori sistem pemerintahan yang berisikan masyarakat dan aparatur negara yang mempunyai moral yang baik dengan ditopang oleh agama sebagai dasar negara. Hal yang menarik dan patut menjadi referensi politisi muslim adalah Al-Ghazali mementingkan ilmu dan adab yang benar dalam berpolitik. Dengan ilmu dan adab yang benar akan melahirkan pemerintahan yang baik, termasuk unsur-unsur yang sangat penting seperti keadilan, transparansi, dan integritas. Usaha-usaha perbaikan perpolitikan Al-Ghazali dilakukan dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Tahapan usaha yang dilakukan adalah peringatan dan kemudian nasihat.
Al-Ghazali sangat komitmen terhadap faktor perbaikan dan pembaharuan. Baginya, seorang ulama atau ilmuwan tidak semestinya melakukan reformasi konstruktif di dalam arena politik, karena ini merupakan bentuk dari amar ma'ruf nahi munkar. Dalam memenuhi tugas tersebut, perbaikan harus dimulai dari diri terlebih dahulu, terutama memperbaiki basic faith, karena hal itu mempengaruhi model perilaku manusia. Politik, moral, pemikiran, dan tindakan harus benar-benar memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya dalam sistem yang integratif. Ilmu dan adab yang ditekankan Al-Ghazali dalam perbaikan politik adalah model perbaikan integratif. Seorang pemimpin atau pejabat negara tidak saja menguasai teori-teori politik, akan tetapi mereka juga harus faqih. Yang ditekankan adalah tidak saja seorang politikus itu paham ilmu-ilmu fardhu kifayah, akan tetapi ia juga harus menguasai ilmu-ilmu fardhu ain. Poin penting lainnya yang bisa disimpulkan dari pemikiran politik Al-Ghazali adalah seorang pemimpin negara dan pejabatnya mesti membina hubungan baik dengan ulama, karena dari mereka akan diperoleh kebaikan-kebaikan. Ulama tidak boleh ditinggalkan, sebagaimana agama tidak boleh ditinggalkan oleh negara. Ulama juga harus memberikan kontribusinya dengan nasihat dan peringatan, terutama nasihat-nasihat akidah dan moral. Pemikiran filsafat Al-Ghazali dan kritikan atas filsafat. Al-Ghazali membagi para filosof ke dalam 3 kelompok yang masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda, akan tetapi kesemuanya tidak luput dari tanda-tanda kekufuran. Pertama, filosof materialis bisa disebut Al-Dariyun. Mereka adalah ateis yang menyangkal adanya Allah serta merumuskan kekekalan alam dan terciptanya alam dengan sendirinya. Kedua, filosof naturalis atau deistis bisa disebut Tabi'iyun. Mereka melaksanakan berbagai riset terhadap alam semesta, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Melalui riset-riset itu, mereka menemukan cukup banyak keajaiban yang membuat mereka mengakui adanya satu pencipta yang maha bijaksana. Walaupun demikian, mereka tetap menyangkal adanya hari penggalian, kebangkitan kembali, dan kehidupan akhirat serta mengingkari adanya surga dan neraka. Ketiga, filosof teis atau bisa disebut Al-Lahiyun. Mereka adalah filosof Yunani seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sedemikian efektifnya mereka membuktikan kesalahan filsafat materialis dan naturalis sehingga pihak-pihak lainnya tidak berkesempatan untuk melakukan hal yang serupa. Aristoteles dengan tepat sekali telah menyanggah filosof-filosof sebelum termasuk Plato dan Socrates. Meskipun demikian, ia sendiri tidak mampu membebaskan diri dari kekafiran. Termasuk kelompok ini adalah Al-Farabi dan Ibnu Sina. Itulah sebabnya dalam Tahaffutul Falasifahnya dengan penuh kesungguhan melakukan sanggah-sanggahan terhadap teori-teori mereka untuk mempertahankan sendi-sendi pokok agama, khususnya mengenai wujud dan keesaan Allah dan kebangkitan ukhrawi yang menurutnya dipahami secara salah. Menurut Al-Ghazali tentang qadimah alam, menurut para filosof sepakat bahwa alam ini qadim dan selalu ada atau wujud bersama Tuhan secara temporal, terjadi bersamaan dengan sebagai akibat adanya Tuhan. Terima kasih. Baik, di sini saya selanjutnya akan mereview pemikiran filsafat Al-Ghazali berdasarkan Al-Quran dan penafsiran ulama. Al-Ghazali merupakan salah satu ulama yang berkontribusi besar dalam peradaban Islam. Filsafat pada dasarnya adalah sebuah proses untuk mencari kebenaran. Umumnya ada 3 pemikiran filsafat menurut Al-Ghazali. Yang pertama yaitu metafisika. Al-Ghazali mempelajari karangan Ibnu Sina dan Al-Farabi yang keliru memaknai qadim dan azalinya alam. Beliau menjelaskan jika berbicara mengenai ketuhanan terdapat kesalahan para filosof yang tidak mengemukakan bukti menurut syarat yang ditetapkan sendiri dalam ilmu logika. Kemudian Al-Ghazali menampilkan sebuah koreksi yang berlandaskan pada epistemologi Qur'ani yang kajiannya menggunakan analisis Al-Quran dan hadis. Argumen yang dilontarkan Al-Ghazali tentang qadimnya Allah sekaligus sebagai pencipta alam sesuai dengan Quran surat Asy-Syura ayat 29. Yang kedua ada iradah Tuhan. Adanya alam adalah hasil dari iradah Tuhan. Karena sifat iradat dalam pandangan Al-Ghazali adalah sifat mutlak yang ada pada Tuhan. Tuhan bisa memilih waktu tertentu untuk menciptakan sesuatu tanpa harus mempertanyakan sebabnya, karena sebabnya itu merupakan iradah Tuhan pula. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 82 yang menggambarkan bahwa Allah memiliki kebebasan mutlak atau tidak terbatas dalam berkehendak, termasuk dalam menciptakan alam.
Walaupun demikian, pemikiran Al-Ghazali yang didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran tak luput dari kritikan salah satu filosof yakni Ibnu Rushd. Menurut Ibnu Rushd, konsep Al-Ghazali bahwa alam hadis, alam mempunyai permulaan dalam zaman, serta mengandung arti bahwa ketika Tuhan menciptakan alam tidak ada sesuatu di samping Tuhan. Konsep serupa ini, kata Ibnu Rushd, tidak sesuai dengan kandungan Al-Quran. Di dalam Al-Quran digambarkan bahwa sebelum alam diciptakan Tuhan, telah ada sesuatu di sampingnya. Seperti pada ayat 7 dari surat Hud yang jelas mengatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, telah ada di samping Tuhan, yaitu air. Selanjutnya ayat 30 dari surat Al-Anbiya yang mengandung arti bahwa langit dan bumi pada mulanya berasal dari unsur yang satu dan kemudian menjadi dua benda yang berlainan. Dengan ayat-ayat serupa itu, Ibnu Rushd menentang pendapat Al-Ghazali bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada dan bersifat hadis, dan menegaskan bahwa pendapat itu tidak sesuai dengan kandungan Al-Quran. Justru yang sesuai dengan kandungan Al-Quran sebenarnya adalah konsep dari Al-Farabi, Ibnu Sina, dan filosof lainnya. Perdebatan antara pemikiran Al-Ghazali dengan Ibnu Rushd tentang kodimnya alam tidak dapat dipersalahkan, karena mereka memiliki tafsiran masing-masing terhadap ayat Al-Quran tentang penciptaan alam. Ketika para filosof menyuguhkan argumen kontradiktif mereka masing-masing yang diperkuat dengan dalil nakli, seolah Al-Quran ini bertentangan dengan para filosof muslim lainnya. Padahal yang bertentangan bukanlah pendapat filosof dengan Al-Quran, tetapi pendapat filosof dengan pendapat filosof lainnya. Ketiga, ada filsafat etika. Filsafat etika Al-Ghazali adalah teori tasawufnya dalam buku Ihya Ulumuddin. Tujuannya agar manusia sejauh kesanggupannya meniru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, penyayang, pemaaf, dan sifat-sifat yang disukai oleh Tuhan. Sesuai dengan prinsip Islam, Al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai pencipta yang aktif berkuasa, yang memelihara dan menyebarkan rahmat bagi sekalian alam. Al-Ghazali juga mengakui bahwa kebaikan tersebar di mana-mana, juga dalam materi.